Shalom, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keamanan pada setiap layar OSI, kelemahan, serta potensi serangan yang mungkin terjadi pada lapisan data link, dan cara mengamankan potensi serangan yang ada pada data link. Untuk tidak membuang waktu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Senia Ambala Abi dengan NIM 221611049. Saya Ganisuka dengan NIM 221611059. Saya Laurencia Pairunan dengan NIM 221611050. Saya Yoel Alpino Memang dengan NIM 221611066. Saya Manuel Digal dengan NIM 221611047. Saya Melvin Karang dengan NIM 221611045. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah data link. Data link ini adalah layar kedua dalam model referensi jaringan OSI yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengolah pengiriman data di antar dua titik akhir dalam jaringan. Layar data link ini berfungsi untuk menentukan bagaimana data dikirimkan melalui media transmisi atau seperti kabel dan nirkabel dengan memecah pesan data menjadi paket-paket kecil yang disebut dengan frame. Berikut adalah cara kerja data link. Yang pertama, menentukan alamat MAC. Data link menggunakan alamat Media Access Control atau MAC untuk menentukan identitas pengirim dan penerima. Terus yang kedua adalah membuat frame. Setelah alamat MAC ditentukan, data dibagi menjadi frame yang lebih kecil dan diberi header atau footer. Header frame berisi informasi seperti alamat MAC, pengirim dan penerima. Sedangkan footer frame berisi checksum untuk memastikan bahwa frame diterima dengan benar. Yang ketiga, mengirim frame. Setelah frame dibuat, frame dikirim ke jaringan melalui media transmisi. Media transmisi ini dapat berupa kabel atau nirkabel seperti WiFi. Yang keempat, menggunakan ACK. Setelah frame dikirim, pengirim menunggu acknowledgement atau ACK diterima dari penerima untuk memastikan bahwa frame diterima dengan benar. Jika ACK tidak diterima, pengirim akan mencoba mengirim kembali frame. Yang kelima, menggabungkan frame. Setelah semua frame diterima, penerima menggabungkan frame yang diterima menjadi pesan lengkap dan mengirim ACK kembali ke pengirim. Yang keenam, error checking. Sebelum data dikirim melalui jaringan, data link layar memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi dalam pengiriman data dengan menggunakan teknik error checking seperti cyclic redundancy check atau CRC. Yang ketiga, hubungan keamanan jaringan dengan data link. Keamanan jaringan dan data link memiliki hubungan yang sangat erat karena layar data link bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pengiriman data di antara dua titik akhir dalam jaringan. Jika ada masalah dengan keamanan pada layar data link, maka seluruh jaringan bisa terancam keamanannya. Beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan jaringan yang terkait dengan layar data link antara lain, yang pertama, MAC address spoofing. MAC address adalah alamat unik untuk setiap perangkat dalam jaringan dan digunakan untuk mengenali perangkat dalam jaringan. Pada MAC address spoofing, perangkat mencoba untuk meniru alamat MAC dari perangkat lain untuk mengakses jaringan. Hal ini bisa menjadi ancaman keamanan karena perangkat tersebut bisa masuk ke jaringan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, man in the middle attack. Pada serangan man in the middle, seseorang mencoba untuk menangkap data yang sedang ditransmisikan antara dua perangkat. Perangkat tersebut menipu perangkat pengirim dan penerima untuk berpikir bahwa mereka berkomunikasi langsung.
Padahal, sebenarnya mereka sedang berkomunikasi melalui perangkat lain. Layar data link harus memastikan bahwa frame yang dikirim di jaringan hanya dikirim oleh perangkat yang sebenarnya dan tidak disusupi oleh perangkat lain. Yang ketiga, denial of service atau DOS attack. Serangan DOS bertujuan untuk mengganggu ketersediaan jaringan dengan cara mengirimkan lalu lintas yang sangat tinggi ke jaringan sehingga menghambat akses ke jaringan oleh pengguna yang sah. Layar data link harus memastikan bahwa lalu lintas yang masuk ke jaringan hanya lalu lintas yang sah dan bukan serangan DOS. Yang keempat, data confidentiality. Layar data link harus memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang dengan menggunakan teknik enkripsi seperti Advanced Encryption Standard atau AES. Dalam rangka memastikan keamanan jaringan, layar data link harus bekerja sama dengan layar-layar lain dalam model referensi OSI seperti layar transport dan layar network untuk memastikan keamanan jaringan secara menyeluruh. Baik, yang berikutnya itu cara mengamankan potensi serangan pada data link. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengamankan potensi terhadap serangan pada data link. Ada 6. Yang pertama itu menggunakan protokol enkripsi. Dalam memastikan keamanan data link, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan protokol enkripsi atau AES. Pada saat pengiriman data, enkripsi mengamankan data dengan mengubah data asli menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci enkripsi. Yang kedua itu menerapkan MAC address filtering. Filter alamat MAC dapat mencegah akses oleh perangkat yang tidak disimpan pada jaringan. Pada MAC filtering, pengguna dapat membuat daftar perangkat yang diperbolehkan untuk terhubung ke jaringan dan memblokir perangkat yang tidak terdaftar. Yang ketiga, menggunakan virtual private network atau VPN. VPN dapat mengekripsikan data saat sedang dikirimkan melalui jaringan. Pengguna dapat mengakses jaringan dari jarak jauh tanpa khawatir data mereka disadap oleh orang lain. Yang keempat itu menggunakan teknik firewall. Dengan menggunakan teknik firewall dapat membantu melindungi jaringan dari serangan dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan dan mencegah penggunaan port yang tidak sah. Yang kelima, menggunakan teknik autentikasi. Autentikasi dapat digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mereka disimpan terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir, update firmware dan software. Dengan menggunakan update firmware dan software di perangkat jaringan secara berkala untuk memastikan bahwa perangkat berjalan pada versi terbaru dengan keamanan terbaru. Pembaruan ini dapat memperbaiki keterentangan keamanan yang ada pada perangkat jaringan. Jadi dapat disimpulkan, dalam memastikan keamanan data link sangat penting untuk menggunakan teknik keamanan yang sesuai dengan mengikuti praktik terbaik dalam pengaturan jaringan. Selain itu, disarankan juga untuk selalu memantau aktivitas jaringan dan melakukan evaluasi keamanan secara teratur untuk mengidentifikasi dan menangani kerentanan keamanan yang muncul. Yang selanjutnya yaitu kelemahan potensi serangan yang mungkin terjadi pada lapisan data link. Ada beberapa kelemahan yang mungkin terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, MAC address proofing, yaitu penyerangan dapat meniru alamat MAC dari perangkat lain yang terdaftar dalam jaringan. Yang kedua, ARP poisoning, yaitu address
resolution protocol digunakan untuk mengaitkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan. Yang ketiga, buffer overflow, yaitu jika input data pada lapisan data link tidak diverifikasi dengan benar, penyerangan dapat memanfaatkan kerentanan ini dengan mengirimkan data yang lebih besar dan buffer yang tersedia. Yang keempat, serangan DOS, yaitu penyerangan dapat mengirimkan lalu lintas yang sangat tinggi ke jaringan. Yang kelima, serangan man in the middle, yaitu penyerangan dapat memanfaatkan kerentanan pada lapisan data link untuk memfasilitasi serangan man in the middle. Dan yang keenam, yaitu serangan spoofing, yaitu penyerangan dapat memanipulasi alamat sumber pada paket data untuk memalsukan identitas pengirim, sehingga dapat mengakses jaringan dan melakukan serangan lain. Yang ketujuh, serangan fusing, yaitu penyerangan dapat melakukan serangan fusing dengan mengirimkan sejumlah besar data ke perangkat jaringan untuk memeriksa apakah perangkat tersebut rentan terhadap serangan buffer overflow, yaitu serangan lainnya. Dapat disimpulkan, mengamankan jaringan penting untuk memahami kelemahan yang mungkin terjadi pada lapisan data link dan memastikan bahwa tindakan pengamanan yang sesuai diambil untuk mencegah serangan yang mungkin terjadi. Jadi, kesimpulan dari keamanan jaringan data link yaitu keamanan pada lapisan data link sangat penting untuk memastikan bahwa akses ke jaringan dibatasi dan data yang dikirim melalui jaringan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Berbagai teknik keamanan dapat diterapkan pada lapisan data link untuk meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Itulah hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.